Film ini bermula di kota Columbus, Ohio, Amerika Serikat, yang pada umumnya dikenal sebagai salah satu kota seni terbaik di dunia. Namun seiring dengan berjalannya waktu, nama baik kota ini pada akhirnya runtuh ketika angka kriminalitas semakin hari semakin meningkat akibat kemunculan kelompok sindikat kejahatan baik itu gangster maupun preman, di mana mereka melakukan perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, dan serangkaian kekerasan kepada warga sipil. Crime has increased 18% this year with a significant spike in shootings. Over 300 shootings this year. Sementara itu, sang gubernur terpilih bernama John Meserve menyatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa ia akan bekerja untuk mengurangi angka kriminalitas di kota tersebut, dan dalam waktu 4 tahun, masyarakat akan merasakan kedamaian dan keharmonisan kembali di kota tercinta mereka tanpa perlu khawatir akan munculnya para penjahat yang akan mengganggu ketentraman kota. We've cut this state's homicide rate nearly in half. Drugs and gangs out of our neighborhoods. In less than 4 years, vandalism, auto theft, crime is down. Di sisi lain, seorang wanita bernama Vivian Hill menuju bandara untuk menjemput suaminya bernama Stanley Hill yang baru saja pulang dari California setelah menghadiri wawancara kerja untuk mengelola sebuah pabrik. Ketika mereka hendak masuk ke dalam mobil, mereka menyadari bahwa salah satu ban mobilnya telah kempes. Sebelum Stanley dapat memperbaikinya, tiba-tiba seorang pria mendekat dan meminta uang kepada mereka. Stanley dengan sopan menolak, tetapi seorang pria lain tiba-tiba menyelinap ke belakang Stanley, menyetrumnya dan kemudian menjatuhkannya. Pria yang meminta uang tersebut yang bernama Carley kemudian menusuk Vivian hingga tewas dan mengambil dompet wanita tersebut, sementara Stanley tergeletak tak berdaya di tanah melihat istrinya tewas dan sang pembunuhnya melarikan diri dari sana. Stanley segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang dan kasus tersebut segera ditangani oleh Detektif Gibson dan Detektif Walker, di mana kedua orang tersebut berjanji akan menemukan pelaku yang membunuh Vivian dan meminta Stanley untuk pulang ke rumah agar dia dapat menenangkan diri. Di pemakaman Vivian juga dihadiri oleh Gubernur Meserve karena Vivian bekerja pada pria tersebut. Stanley yang tidak dapat menahan kesedihannya yang mendalam atas kematian istrinya akhirnya memutuskan untuk langsung pulang. Singkat cerita, beberapa hari setelah menyelidiki kejadian yang menewaskan Vivian Hill, Detektif Gibson kemudian berhasil menangkap beberapa orang pria sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh Stanley yang dapat menjadi tersangka dalam pembunuhan tersebut. Detektif Gibson kemudian meminta Stanley untuk mengidentifikasi salah satu pria tersebut dan menunjukkan siapa yang membunuh istrinya. Gentlemen, face right. Eyes up, guys. I see your faces both sides. Face left. That's him. This is a homicide case. We can't go on a guess. No, I thought it was a bat, but it's a fly. That's it. Thank you. Stanley berhasil mengidentifikasi Carley sebagai pria yang membunuh istrinya berkat tato yang sangat khas di wajah pria tersebut. Namun saat ia memberitahu Detektif Gibson, polisi korup tersebut justru membebaskan Carley dan kemudian mengancam Stanley untuk menjadikannya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan istrinya. Sontak, Stanley dipenuhi amarah karena kinerja polisi yang sangat mengecewakan, bahkan tidak segan-segan mengancam para korban dan membiarkan pelaku yang sebenarnya melenggang bebas. Why did you let him go? Keep your voice. Okay. How will I help my case? Tell me. The man who killed my wife walks out here like it's a joke, like it's nothing. Oh, Jesus Christ. You want me to go home and hope that he dies, is that it? Even if we bring him back, it's not going to help your case. Okay. It is. It's okay. Stanley kemudian pulang ke rumah dengan rasa kecewa yang mendalam sambil tetap bergelut dengan rasa putus asanya.
Begitu marahnya, ia bahkan melemparkan sebuah Alkitab ke sebuah ruangan yang dibuka dengan ayat dalam Yeremia dengan bacaan, "Aku dipenuhi murka Tuhan." Terinspirasi oleh ayat Alkitab tersebut, Stanley kini menyebut namanya sebagai Wrath dan mengetahui bahwa pembunuh istrinya adalah Carley Lawes. Stanley sempat menuju ke lemarinya, di mana ia berniat mengambil sesuatu yang tersembunyi di balik lemari pakaiannya. Namun Stanley kemudian mengurungkan niatnya karena ia masih tidak yakin dengan tindakan apa yang akan ia lakukan untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya. Stanley kemudian mulai menguntit Carley, dan ketika ia melihat Carley yang terlihat sedang bersenang-senang dengan gengnya di pinggir jalan, Stanley yang marah kemudian memutar balik mobilnya, pulang ke rumahnya dan bergegas ke kamarnya. Tanpa pikir panjang, Stanley kemudian menghancurkan dinding di belakang lemari dan mengambil sebuah koper dari sana. Di dalam koper tersebut ternyata terdapat beberapa paspor, mata uang asing, dan beberapa senjata. Stanley kemudian menghubungi seorang pria bernama Dennis, yaitu temannya dari pasukan khusus. Karena Stanley ternyata adalah anggota pasukan khusus yang sangat terlatih. Stanley kemudian meminta Dennis untuk mencari informasi mengenai Carley dan anak buahnya. Sorry. Yep. Buried her last week. So what do you need? Just a few names. Karena polisi tidak dapat diandalkan, Stanley memutuskan untuk membalaskan kematian istrinya dengan caranya sendiri dan akhirnya meminta Dennis untuk membantunya. This is my way of helping you. We don't do this anymore, Stanley. They killed her for nothing. Nothing, man. Look, Stanley, this ain't good. Oh, you really want to go down that road? I get it. You want vengeance. I want justice. You want vengeance, Stanley. Okay, you asked for names. I got your names. This. What about this guy? That's all I need. Thank you, my man. Singkat cerita, Dennis kemudian berhasil melacak salah satu anak buah Carley dan memberitahu Stanley di mana mereka menyusun rencana untuk menyergap pria itu di sebuah bar. Stanley berpura-pura menjadi pengunjung di bar itu untuk memata-matai anak buah Carley. Namun keberadaannya diketahui oleh pria tersebut yang langsung melarikan diri keluar bar. Whiskey straight. Ketika Stanley mengejarnya, mengira pria itu telah melarikan diri, tiba-tiba dia muncul di belakang Stanley dan menodongkan pistol ke arahnya. You looking for me? What, you gonna kill me now? Namun pria itu tidak tahu bahwa Stanley adalah mantan anggota pasukan khusus, sehingga dia dapat dengan mudah membalikan keadaan, di mana Stanley sekarang mengancam pria itu untuk mengungkapkan lokasi keberadaan Carley. Dennis kemudian muncul untuk mengamankan situasi. Saat pria tersebut terbaring sekarat karena disiksa oleh Stanley, ia mengisyaratkan bahwa pembunuhan pipian lebih dari sekedar perampokan. Karena pria tersebut tidak mau membuka mulut lebih jauh dan menceritakan keberadaan Carley, Stanley dan Dennis akhirnya terpaksa membunuh pria tersebut. Your call. Namun tanpa sepengetahuan Stanley dan Dennis, ternyata salah satu kru Carley mengetahui apa yang mereka lakukan dan mengambil fotonya secara diam-diam. Pria tersebut langsung melaporkan kejadian tersebut kepada bosnya, yaitu dalang dibalik semua kejahatan yang terjadi di kota tersebut yang dijuluki sebagai Lemika. Setelah mengetahui bahwa salah satu anak buahnya telah terbunuh, Lemmy memerintahkan anak buahnya untuk mencari Carley dan membunuh 2 orang dalam foto yang membunuh anak buahnya. Bastards is Cap Nathan, man. Check this out. You sat there taking pictures while they capped my boy? Call Charlie Fly. Find these assholes. Beralih ke Stanley dan Dennis yang kembali ke markas rahasia mereka yang terletak di ruang bawah tanah tempat pangkas rambut Dennis untuk menyusun kembali rencana mereka selanjutnya. Stanley tampak terkesan dengan apa yang dimiliki Dennis di sana
di mana ternyata ia masih memiliki senjata dan peralatan yang mereka gunakan saat menjadi pasukan khusus. Wow. Latest and greatest in body armor. Check that out. It's like putting silk on. Di tempat lain, Lemika rupanya memanggil detektif Gibson dan detektif Walker untuk menemuinya karena ada yang membunuh anak buahnya. Sedangkan seharusnya polisi ditugaskan untuk melindungi Lemika dan anak buahnya agar bisnis mereka berjalan lancar. Lemika yang masih kesal kemudian berusaha mengingatkan polisi tentang bagaimana mereka harus bekerja sama ketika anak gubernur yang sedang pesta narkoboy tidak sengaja membunuh pacarnya. Gubernur kemudian menyuap detektif Gibson dan rekannya untuk bekerja sama dengan Lemika demi menutupi kejahatan yang dilakukan oleh anaknya. Lemika kemudian mengancam akan menyebarkan rekaman video anak gubernur tersebut jika mereka tidak dapat menjamin perlindungan untuk dirinya dan bisnisnya serta semua anak buahnya. Tidak hanya itu, ternyata pembunuhan Vivian Hill bukan hanya sekedar perampokan biasa, namun diperintahkan oleh sang gubernur sendiri. Pasalnya, Vivian yang bekerja untuknya telah mengetahui bahwa Gubernur Meserpe telah melakukan kecurangan dalam pembangunan pipa di kota tersebut, dan Vivian pun dibunuh agar kecurangan tersebut tidak terbongkar ke publik. Work with me, and we'll find out. Di sisi lain, Stanley berhasil melacak keberadaan Lar, yaitu salah satu orang yang terlibat dalam pembunuhan Vivian. Stanley yang menyamar kemudian mengunjungi Lar di sebuah salon tato. Setelah melukis tato bertuliskan I am Rat di punggung Stanley, Lar kemudian menyadari bahwa Stanley adalah suami dari wanita yang mereka bunuh. Lar kemudian dengan segera menodongkan pistol ke arah Stanley. Namun, Stanley dengan mudah merebut pistol tersebut dan menyerang balik, mengancam pria itu untuk mengungkapkan keberadaan Carley. Enggan membuka mulutnya, Stanley kemudian membunuh pria itu dan mengambil tas penuh uang tunai dan obat-obatan. Di saat yang sama, Carley dan beberapa anak buahnya berhasil menemukan keberadaan Dennis dan kemudian menyerangnya di tempat pangkas rambutnya. Namun, Dennis mampu menghabisi antek-antek Carley dengan kemampuan bertarung seorang mantan anggota pasukan khusus yang sangat terlatih, meskipun pada akhirnya Carley berhasil melarikan diri. Step down here, princess. Come on down. So, you and your friend are messing with my boys. Thing and try and find. Really hurt my leg. Suatu malam, Stanley teringat akan kenangan indah bersama istrinya yang selalu setia mendampinginya, bahkan ketika ia tidak memiliki pekerjaan tetap setelah pensiun dari pasukan khusus, Vivian selalu berada di sisinya. Oleh karena itu, Stanley bertekad untuk membalaskan dendam atas kematian istrinya dengan cara apapun. Di sisi lain, Carley yang mengetahui beberapa anak buahnya telah terbunuh, kemudian mencoba mengancam Stanley dengan menembaki mobil putrinya Stanley bernama Abby, di mana dalam insiden tersebut, suami Abby pun terluka parah. Where did you get that? Shoulder. They were after you, weren't they? I know what you're doing. I saw that gun. Abby langsung menyalahkan Stanley atas apa yang telah terjadi pada suaminya karena ayahnya kini berurusan dengan para gangster yang akan membahayakan keselamatan Abby dan keluarganya. Setelah penyerangan terhadap Abby dan keluarganya, Stanley dan Dennis kemudian menyusun rencana untuk memancing Carley agar menggunakan tas yang berisikan uang dan narkoba tersebut dan menemui pria tersebut di sebuah klub malam. Chill, alright? Let me figure this shit out. I got this. I got Charlie's number. All right, let's chit-chat. The hell? What? Hey, you! You can't come in here. Ah!
Setelah membunuh semua anak buah Carly, Stanley kemudian memojokkan pria tersebut. Sebelum dibunuh, Carly akhirnya mengakui kepada Stanley bahwa ia hanya diperintahkan oleh bosnya yaitu Lemika untuk membunuh Vivian Hill. Karena Lemika beranggapan bahwa Vivian terlalu ikut campur mengenai segala bisnis kotor yang dijalankan oleh Lemika dan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan olehnya dan anak buahnya meskipun mereka selalu kebal hukum. Sementara itu di tempat lain, Lemika dan anak buahnya berhasil melacak Abby dan anaknya yang masih kecil dan kemudian menyandra mereka. Namun tak lama kemudian, Stanley dan Dennis tiba di sana dan membunuh semua anak buah Lemika. Ketika Stanley berhadapan dengan Lemika dan menyuruhnya untuk tidak menyakiti keluarganya, Lemika malah menodongkan pistol ke arah Stanley. Di sisi lain, Dennis yang sudah berada di tempat itu menembaki Lemika dari kejauhan, sehingga Stanley dapat menyerang pria itu dengan memukulinya dan memaksanya untuk mengungkapkan alasan mengapa ia membunuh istrinya. Lemika kemudian mengungkapkan bahwa ia memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Vivian Hill atas perintah dari Gubernur Meserpe, yang tidak lain adalah bos Vivian yang tidak ingin bukti kecurangan dan keterlibatannya dengan para gangster kota terungkap ke publik. Sebelum Lemika dapat membeberkan lebih banyak tentang keburukan sang gubernur, Detektif Gibson kemudian muncul dan akhirnya menembak mati Lemika. Guess the cat's out of the bag. I should tell you I brought my own backup. How you want to settle this? Detektif Walker kemudian menurunkan pistol ke arah Stanley, namun Dennis juga muncul di saat yang tepat dan segera melumpuhkan pria itu. Di bawah ancaman Stanley, Detektif Gibson kemudian menjelaskan bahwa Lemika telah memeras gubernur dengan rekaman video kejahatan yang dilakukan oleh anak sang gubernur, sehingga Gubernur Meserpe meminta polisi untuk bekerjasama dengan Lemika untuk menutupi aib anaknya. Dan sebagai imbalannya, polisi dilarang memenjarakan Lemika dan seluruh anak buahnya meskipun telah melakukan serangkaian kejahatan yang membahayakan banyak orang. Sebagai bagian dari kesepakatan, Lemika pun setuju untuk melakukan beberapa pekerjaan kotor atas perintah gubernur seperti membunuh Vivian Hill. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Stanley kemudian memaksa Detektif Gibson untuk membawanya ke rumah gubernur. Sesampainya di sana, Stanley kemudian memukuli pria tersebut hingga pingsan, lalu membuka kartu penutup tangki bahan bakar dan mengarahkan korek api yang menyala di sana hingga mobil tersebut meledak dan menewaskan Detektif Gibson yang berada di dalamnya. Sedangkan Detektif Walker yang telah terkunci di bagasi mobil nyaris saja melarikan diri sebelum ledakan terjadi. Stanley berhasil menyusup ke rumah gubernur dan membunuh para penjaganya hingga akhirnya berhadapan langsung dengan Gubernur Meserpe yang mengakui perbuatannya, namun berencana membunuh Stanley untuk menutup-nutupinya. Setelah bertarung dengan sengit, Stanley akhirnya mampu membalikan keadaan dengan menikam sang gubernur dan akhirnya membunuhnya. Branch of government. Who else knows about that report? Everybody. You had my wife killed because she wouldn't cover up a report. It's sure. Who the hell are you, Raph? Di saat yang sama, polisi tiba di kediaman Gubernur Meserpe dan memaksa Stanley untuk menyerahkan diri di bawah todongan senjata oleh para penembak jitu yang siap menembak mati Stanley jika pria tersebut menolak untuk menyerah. Melihat hal ini, Stanley malah mengangkat senjatanya sehingga para penembak jitu itu menembaknya. Untungnya, Stanley mengenakan rompi anti peluru sehingga nyawanya masih bisa diselamatkan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.
Setelah kejadian yang menimpa ayahnya, Abi kemudian mengetahui bahwa ia tidak akan bisa bertemu dengan ayahnya lagi karena ia akan segera dipindahkan ke tempat lain untuk menjalani persidangan atas semua tindakan yang ia lakukan untuk membalaskan kematian ibunya. Oleh karena itu, Abi nekat menerobos masuk ke ruang perawatan Stanley untuk bertemu dengan ayahnya dan memberikan pelukan perpisahan serta mengatakan bahwa ia sangat menyayangi ayahnya. Setelah itu, terlihatlah para polisi yang berjaga di depan ruang perawatan Stanley sedang berganti sip. Dan detektif Walker adalah polisi yang akan bertugas menjaga ruang perawatan Stanley. Saat polisi lainnya lengah, detektif Walker kemudian menyelinap masuk ke ruang perawatan Stanley untuk membunuhnya. Namun, Abi menyelipkan pistol kepada Stanley saat mereka berpelukan, dan dia pun akhirnya bisa membunuh detektif Walker saat Dennis memasuki ruangan untuk membantunya melarikan diri. I gotta wonder what's going on in that mind of yours. How much I love my wife. Where are we going? Well, hopefully. Security, there's been a breach in IC. Film ini berakhir dengan Abi yang menerima kartu pos dari Sao Paulo, Brazil yang meyakinkannya bahwa Stanley akan baik-baik saja. Tamat. Pesan moral dalam film ini adalah jangan salahkan hukum, tapi salahkan orang-orang yang dengan sengaja memutarbalikkan hukum demi keuntungan pribadinya, seperti yang dilakukan oleh sang gubernur Koplok yang menyalahgunakan posisinya demi keuntungan pribadinya. Sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Saya Niko pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. Bye.